Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nufus, saya dari Prodi PGSD 3. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS dengan mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan membawakan materi tentang hedonisme. Mungkin tidak asing lagi dengan kata hedonisme atau seringkali mendengar kata hedonisme. Biasanya kita berpikiran hedonisme itu tentang kemewahan, kesenangan, atau kepuasan. Nah, langsung saja kepada materinya. Hedonisme adalah istilah untuk menggambarkan faham mengutamakan kesenangan dan kemewahan fisik. Hedonisme saat ini merupakan fenomena perilaku di negara berkembang, misalnya negara kita sendiri, Indonesia. Gaya pola hidup hedonisme ini sangat mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Gaya pola hidup hedonisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak yang masih minor atau anak yang di bawah umur. Mengapa demikian? Karena anak yang minor ini sangat mudah mengikuti. Lalu, gaya hidup hedonisme adalah individu yang cenderung impulsif, cenderung menjadi pengikut, lebih irasional, dan mudah dibujuk. Selain itu, kelompok hedonisme ini mudah sekali membelanjakan sesuatu barang yang menurut ia bagus, mewah, dan lain-lain. Beda sekali dengan kelompok utilitarium. Utilitarium ini membelanjakan suatu barang sesuai kebutuhan dan manfaat. Mengapa sikap hedonisme harus dihindari oleh generasi muda? Karena generasi muda dengan gaya seperti ini hanya mendapatkan kesenangan belaka saja dan sedapat mungkin menghindari hal-hal yang menyakitkan, entah itu dari orang lain atau tidak. Hedonisme mempunyai dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Adapun faktor-faktor lainnya, yang pertama faktor pribadi, kedua faktor keluarga, dan ketiga faktor lingkungan sosial. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi ini memang pada dasarnya setiap manusia ini mempunyai sifat dasar alamiah yang ingin mempunyai sifat kesenangan atau kebahagiaan, bisa disebut dengan self-reward. Tapi pada dasarnya manusia ini tidak akan merasa puas dan tidak akan bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga ini apabila seseorang terlahir dalam keluarga yang serba ada, kemewah atau yang lainnya. Ketiga, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini bisa jadi dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pertemanannya. Hedonisme ini sangat mudah sekali ditemukan di kalangan masyarakat. Namun mereka ini tidak akan menyadarinya bahwasannya mereka ini terjebak pada gaya hidup hedonisme. Ciri-ciri hedonisme. Yang pertama, orang yang memiliki sifat hedonisme ini mempunyai sifatnya hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Yang kedua, cenderung memiliki sifat konsumtif. Ketiga, tidak mempunyai perencanaan. Keempat, memiliki sifat yang sombong karena mempunyai penampilan yang lebih daripada orang lain. Dampak dari hedonisme ini, yang pertama konsumtif, kedua egois, ketiga boros, dan keempat tidak bertanggung jawab, kelima pemalas, dan keenam korupsi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi kehidupan gaya hedonis. Yang pertama, mengubah mindset menjadi hidup yang produktif. Yang kedua, menyadari bahwasannya hidup bukan tentang senang-senang saja. Yang ketiga, mengubah target atau rencana keuangan untuk jangka panjang. Keempat, membatasi diri dan saat melakukan self-reward. Yang kelima, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Yang keenam, mengurangi penggunaan kartu kredit. Ketujuh, selektif saat memilih lingkungan pertemanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.